Halo, perkenalkan nama saya Elvina Zara. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi psikologi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah psikologi dakwah, bagaimana kita mengintegrasikan psikologi dan menyuarakannya ke khalayak atau massa. So, let's start. Nah, di era yang sekarang ini, di era globalisasi, menuntut kita untuk dapat berkoneksi dan berelasi dengan baik, menciptakan hubungan positif dan membangun harmoni. Nah, bagaimana sih pandangan Islam mengenai hubungan positif? Salah satu yang menjadi perhatian penting dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang mengatur mengenai hubungan antara manusia atau hablum minanas. Bahasa akademiknya disebut dengan social relation atau hubungan sosial. Hubungan antara satu individu dengan individu yang lain dalam sebuah komunitas tentu memerlukan aturan dan petunjuk. Tanpa adanya aturan yang jelas serta batas-batas tertentu, maka dipastikan kehidupan manusia akan mengalami kekacauan dan kehancuran. Manusia dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, cara berpikirnya masing-masing, dan mempertahankan egonya atau perspektifnya masing-masing untuk menunjukkan eksistensinya di hubungan tersebut. Oleh karenanya, Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 36 mengatur relasi sosial untuk berbuat baik kepada orang lain seperti orang tua, saudara, dan kerabat sehingga menciptakan kehidupan yang aman dan harmoni. Menurut tafsir Al-Misbah, perselisihan itu disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan atau sebab-sebab lainnya yang hendaklah mukmin itu harusnya satu sama lain menjadi juru damai atau penenang kedua belah pihak yang berselisih. Nilai persaudaraan mempunyai tempat yang sangat urgent dalam membangun masyarakat muslim. Persatuan dan kesatuan umat akan menjadikan umat Islam menjadi kuat dan disegani dimanapun dirinya berada. Jika umat Islam saja satu sama lain tidak bersatu dan saling menjatuhkan atau merendahkan satu sama lainnya, maka akan terjadi bencana sosial dan kehancuran tatanan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaranya itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapat rahmat. Nah, menurut Quraisy Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai setiap orang yang beriman itu bersaudara disebabkan oleh ikatan iman dan Islam di hati mereka. Dalam teori sel atau social emotional learning, khususnya forming positive relation, yaitu kemampuan atau keterampilan hubungan interpersonal yang berkaitan dengan kemampuan individu untuk membangun hubungan positif dengan orang lain, serta kemampuan untuk mempertimbangkan emosi mereka sendiri dalam berbagai situasi dan interaksi sosial, guna membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. Nah, hal ini mencakup berbagai keterampilan seperti mendengarkan secara aktif atau active listening, berkomunikasi dengan jelas dan efektif, dengan bahasa yang mudah dimengerti, lalu membedakan perilaku sosial yang tepat dan tidak tepat atau secara normatif, kesediaan untuk berkompromi atau untuk melakukan komitmen dalam berkomunikasi, kemampuan untuk mengakui dan menghormati emosi dan pikiran. Dalam komunikasi kita harus melakukan kemampuan untuk memahami apa sih maksud dari orang tersebut dan nilai-nilai dari orang lain, apa value-value yang dipunya oleh orang lain, lalu kita sesuaikan dengan diri kita sendiri, serta kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan berempati dengan mereka. Jadi tidak hanya mengambil perspektif dari diri sendiri atau disebut dengan egois, namun kita mengambil perspektif dari pihak lain juga gitu. Selain dalam situasi pribadi dengan keluarga dan teman, keterampilan hubungan positif ini juga penting di sekolah dengan teman sebaya, guru, serta lingkungan profesional dengan rekan kerja ataupun atasan. Jika seseorang mampu melakukan atau membangun hubungan positif dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, maka mereka itu akan mudah untuk bekerja sama, berkomitmen, dan menghasilkan hubungan yang positif dan harmoni. Nah, hal ini tuh akan berdampak pada apa? Hal ini tuh akan berdampak pada kontribusi seseorang tersebut di misalkan lingkungan sekolah, lingkungan kerja, ataupun di suatu komunitas tertentu. Nah, tadi kan sudah melihat
dari perspektif Islam dan psikologi sendiri. Lalu bagaimana sih caranya kita melakukan hubungan yang positif melalui membangun koneksi dan relasi? Salah satunya adalah pertama, fokus pada komunikasi terbuka atau saling memberikan informasi satu sama lain, saling menghargai. Ketika lawan berbicara, kita harus mendengarkan. Ketika kita berbicara, mereka juga harus berempati untuk mendengarkan secara aktif dan membangun keintiman emosional. Salah satu teori yang terkenal adalah menurut Dr. Albert Mehrabian yang mengatur bagaimana sih cara kita komunikasi nonverbal dengan baik melalui intonasi kita, melalui ekspresi wajah kita, melalui gestur atau body language kita. Jadi itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk melakukan hubungan yang positif dan memiliki keterampilan sosial yang baik.